أبلي في الله محمد رضيت بالله وبالإسلام دينا. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم دائما أبدا على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan maju panjatkan salawat teriring salam ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada matan Tajwid Al-Salsabil Asy-Syafi'i. Bab di sini babu arkanil Quran, bab penjelasan mengenai rukun-rukun Al-Quran. Qala al-musannif rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana ta'ala biha bi'ulumi fid darain amin. I'lam akhi bi anna lil Qur'ani salasatan ta'ti minal arkani. Ketahuilah wahai saudaraku, bi anna lil Qur'ani, bahwasanya di Al-Qur'an itu salasatan ta'ti minal arkani, ada 3 rukunnya yang akan dijelaskan sebagaimana berikut ini. Jadi dinamakan mushaf atau Al-Qur'an apabila ia memiliki 3 rukun ini. Kalau salah satunya hilang, maka tidak disebut. Yang pertama, tawafuqun nahwi, sesuai dengan kaidah nahwu. Contohnya di Al-Quran, surah Al-An'am ayat 138. Di situ ada perbedaan bacaan antara jumhur qurra dan Imam Ibnu Amir. Kalau jumhur qurra selain Imam Ibnu Amir membaca wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum. Jadi kata zayyana menjadi fi'il. Sedangkan di riwayat Imam Ibnu Amir dibaca zuyyina. Fi'lun majhul. Saya bacakan wa kadzalika zuyyina likatsirin minal musyrikin. Wa kadzalika zuyyina likatsirin minal musyrikin qatlu auladahum syurakaihim. Ini beda ya. Riwayat Imam Ibnu Amir kata zayyana dibaca
zuyyina menjadi majhul, fi'lun majhul. Kemudian kata qatla menjadi qatlu, naibul fa'il marfu'un. Kemudian auladahum maf'ul, masdar maf'ul, auladahum. Kemudian syurakaihim majrur, dibaca jer. Syurakai, mengapa? Mudhafun ilal masdar, karena dia mudhaf ke masdar. Ini yang penting, masing-masing daripada dua bacaan ini sesuai dengan kaidah nahwu. Ini yang pertama. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua disebutkan di sini adalah wa khattil mushafi. Apa itu khattil mushaf? Sesuai dengan rasem mushaf. Baik, kita melihat di sini dari segi kontennya dan cakupannya. Contohnya adalah Al-Fatihah. Ayat berapa ini? Ayat berapa? Baik. Di sini ada perbedaan bacaan. Perlu diketahui siapa yang membaca dengan bentuk tulisannya dan siapa yang membaca dengan cakupan tulisannya. Karena di sini bisa dibaca Maliki sesuai dengan bentuk tulisannya, bisa dibaca dengan Maliki sesuai dengan cakupannya. Ini kan mencakupkan Maliki, mencakup juga apa? Maliki. Baik, tapi kalau dibaca sesuai dengan tulisannya tanpa tanda di sini, bacanya itu sesuai dengan kontennya, sesuai dengan cakupannya ada Maliki. Baik, siapa yang baca Maliki dan siapa yang baca Maliki? Maka disebutkan dalam bait Syatibiyah, wa maliki yaumiddini rawihi nasirun. Dan yang baca panjang, mimnya kata Maliki yang dirumuskan dengan huruf ra di kata rawihi dan huruf nun di kata nasirun. Huruf ra ini dilambangkan dengan Imam Al-Kisai. Huruf nun dilambangkan dengan Asim. Berarti ada dua muridnya siapa? Syu'bah dan Hafs. Kita baca Hafs, makanya ini harus panjang. Harus panjang. Jadi jangan kita menukarkan riwayat. Kemudian siapa lagi yang baca panjang? Disebutkan dalam Durrah Mudhiyah. Di situ disebutkan penyempurna menjadi 10 qiraat. Dari Syatibiyah 7, Durrah Mudhiyah ada 3. Wa maliki khulful. Ada khul dilambangkan dengan kha Imam Ya'qub. Ada ful dilambangkan dengan khalaful ashir atau khalaful bazzar. Berarti ada berapa imam yang baca Maliki panjang? 4. Masing-masing dengan 2 muridnya. Ini 2 muridnya, 2 muridnya, 2 muridnya, 2 muridnya. Berarti selain yang disebutkan itu ada berapa? Ada 6. Siapa yang kenal ini? Langsung aja kita sebut. Imam Nafi', Ibnu Katsir, Ibnu Katsir, Abu Amr, udah 3 ya. Ibnu Amir. Udah berapa nih? Ibnu Amir 6
Nafi' Ibnu Katsir Abu Amir. Hamzah. Udah berapa? Kemudian Abu Ja'far. Berarti ada 6. Berapa enggak? Baik. Yang membaca dengan mimnya panjang ada 4 imam. Yang membaca dengan mimnya pendek ada 6 imam. Baik. Sini di apa? Saya koreksi di tulisan saya itu yang dulu dia apa nih? Syarah Syatibiyah ya, Syarah Jazariyah. Ini ada yang saya lihat di situ. Saya masukkan Imam Hamzah di yang membaca panjang, harusnya kan di sini. Kemudian saya masukkan Imam Yakub yang membaca pendek. Harusnya yang panjang. Itu saya koreksi ya. Diperhatikan dengan baik. Ini yang benar. Jadi kalau kita salah, kita sebut salah. Kita ini manusia tempatnya kesalahan. Yang penting kita mengakui kesalahan dan mengoreksinya dengan baik. Begitu kata Syekh Nabil. Harus mengakui kesalahan kalau salah. Baik, kita lanjut lagi. Berapa tadi nih? Kemudian contoh berikutnya adalah bentuk pola susunan huruf tapi berbeda dari segi titik. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Riwayat lain fatathabbatu. Kan dulu nggak pakai titik Al-Quran kan? Baik. Di zaman sahabat penulisannya ini menunjukkan dua bacaan. Apa tadi yang penting apa? Sesuai dengan Rasm Utsmani kan? Rasm Utsmani itu nggak pakai titik. Ada yang membaca fatabayyanu, kita titikkan fatabayanu, bisa kan? Bisa. Baik. Ada yang baca fatasabatu, bisa nggak? Sesuai kan? Jadi yang penting sesuai dengan Rasm Utsmani. Dua-duanya boleh. Baik. Artinya fatabayyanu artinya maka carilah penjelasan mengenai kejelasan beritanya. Fatatsabbatu maka carilah ketetapan apakah beritanya benar atau tidaknya. Ya. Dua makna ini tidak ada yang bertolak belakangan. Baik, kita lihat Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Abu Ja'far dan Ya'qub membaca dengan fatabayyanu sesuai dengan riwayat yang kita baca tulisannya di Al-Quran kita masing-masing. Fatabayyanu. Yang membaca fatatsabbatu adalah Imam Hamzah, Imam Al-Kisai, Khalaful Ashir atau disebut dengan Khalaful Bazzaru. Bacanya fatatsabbatu. Ini dari segi apa? Tulisan mushaf. Yang ketiga, wasihhatul isnadi fi ma ta'arifi.
dan sanadnya itu sahih sebagaimana yang telah engkau ketahui. Tapi di sini sahih maksudnya adalah sahih dengan mutawatir. Karena ada sahih yang tidak mutawatir. Al-Quran ini harus riwayatnya mutawatir. Itu yang boleh dipakai sholat. Ada 10. Ada 4 yang tidak mutawatir, syadz. Maka tidak disebut sebagai Al-Quran. Dan dibaca disebut qiraah syadz. Tidak boleh dipakai sholat. Tapi boleh dipakai dalam penafsiran. Karena juga masih bahasa Arab. Menjelaskan. Maka di sini sihhatul isnadi. Sanadnya sahih. Artinya mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan dari banyak orang ke banyak orang ke banyak orang ke banyak orang. Dari awal hingga akhir banyak perawinya. Dan mustahil mereka berdusta. Ini disebut dengan riwayat mutawatir. Baik. Maka riwayat mutawatir ini disebutkan bahwa kita harus membaca Al-Quran itu apa? Sesuai dengan bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan oleh Zaid bin Thabit, al-qira'atu sunnatun muttaba'atun. Bacaan Al-Quran itu adalah kesunahan yang diikuti. Artinya caranya kita harus mengikut. Ini panjangnya begini, ini idghamnya begini, ini sifatnya begini, ini makhrajnya di sini. Ini harus diikuti. Jangan dirubah-rubah makhrajnya. Sifatnya juga. Maka harus ditelakikan bersambung sanadnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita telah membahas daripada bab Arkanul Quran. Maka Imam Ibnul Jazari menjelaskan kepada kita apabila rukunnya tidak terpenuhi, maka itu sudah disebut dengan bacaan syadz. Disebutkan dalam apa? Matan thayyibah. Wa haitsuma yakhtallu ruknun athbit syududahu law annahu fis sab'ah. Kapan saja salah satu rukunnya tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan nahwu atau tidak sesuai dengan rasam usmani, atau sanadnya tidak sampai mutawatir, maka asbid sududahu, tetapkanlah bahwa bacaan itu salah. Lau annahu fis sab'ah, walaupunnya termasuk bacaan qiraah sab'ah. Artinya qiraah sab'ah ini tulisannya harus sesuai dengan rasam usmani, tidak boleh berbeda dengan rasam usmani. Baik. Kita sudah menjelaskan. Sekarang kita pindah ke bab yang lain. Babu maratibit tafkhim. Bab penjelasan mengenai tingkat-tingkat ketebalan huruf isti'la. Qala al-musannif rahimallahu subhanahu wa ta'ala, afakhim isti'la bitartibin yafi tiba dhaifa sidqin dhalla qul ghayraha fi. Afakhim, dan tebalkanlah huruf isti'la bitartibin yafi, dengan runtutan yang telah dijelaskan atau akan dijelaskan dengan sempurna berikut ini. Daripada runtutan kata tiba dhaifa sidqin walla qul ghaira khafi. Masing-masing huruf yang menjadi awal kata itulah hurufnya huruf isti'la. Baik. Tiba apa awalnya? Ta. Dhaifa dhad.
sidqin. Dhalla. Qul ghaira khafi. Baik. Tapi ini bukan sekadar rumus, punya makna. Kita jelaskan dulu maknanya. Tiba, berbuat baiklah atau perbaikilah diri. Dhaifa sidqin, terhadap tamu yang datang dengan berita yang jujur. Beritanya bagus. Jadi kalau kita membawa berita, usahakan beritanya berita yang jujur. Maka kalau belum jelas beritanya, fatatsabbatu atau fatabayyanu. Baik, itu jelasin itu. Nyambung ke situ. Kemudian walla, senantiasalah. Qul, berkata ghairu khafi, tanpa kesamaran. Kalau kita berkata, usahakan ucapan kita itu jelas dipahami oleh masing-masing tingkatan. Kalau kita berbicara dengan anak-anak, usahakan bahasanya jangan bahasa orang perkuliahan. Itu nggak dipahami itu. Maka kalau berbicara dengan orang awam, jangan berbicara dengan bahasa politik yang terlalu tinggi, orang awam nggak paham. Maka bahasanya, istilah-istilahnya disederhanakan agar tidak menjadi samar bagi pendengarnya. Jadi kita baca, kita menyampaikan pembahasan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Maka disebutkan likulli maqamin maqal. Setiap maqam, tingkatan, ada ucapan yang sesuai. Baik. Jadi kita disebutkan senantiasa berkata tanpa adanya kesamaan, artinya ucapan kita mudah dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Baik. Baik. Di sini juga sesuai dengan urutan yang paling kuat di antara huruf isti'la. Huruf to itu hurufnya paling kuat di antara huruf isti'la yang ada. Kalau kita ingin mengetahui mengapa dia paling kuat, kita melihat apa sifat-sifat hurufnya. Ternyata isti'la itu lebih banyak sifatnya yang kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Baik. Kemudian tingkatannya dalam bacaan, asyadduha al-maftuhu ba'dahu alif. Yang paling kuat adalah al-maftuhu ba'dahu alif. Fathah setelahnya alif. Itu tingkatan pertama. Wadunahu, tingkatan selanjutnya al-maftuhu min ghairi alif. Fathah tanpa alif. Artinya huruf isti'la yang berharokat fathah tanpa diikuti dengan huruf alif. Kemudian yang ketiga, ma'mumuha, yang berharokat dhammah. Kemudian yang keempat, wasakinun, yang sukun. Kemudian yang kelima, maksuruha, yang berharokat kasrah. Mufakhamun bil hasri. Kesemuanya ini dibaca dengan tafkhim, tebal, bil hasri, dalam penjelasan yang telah kita batasi ini. Artinya tidak boleh dibaca dengan tanpa tebal. Baik tingkatannya paling atas ada alifnya atau tidak ada alifnya, atau dhamma atau kasrah atau sukun. Baik, masing-masing saya jelaskan dengan contohnya ya. Kita buka lagi di Jazari ya. Saya jelaskan itu dari halaman 45. Hal ini juga disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam At-Tamhidnya. Kalau halamannya yang saya nukil bukunya 115, bisa saja beda halaman tiap percetakan ya, atau tiap pentahqiq. Di situ ada antakuna ala khamsati adh-dhulubin. Istilah itu menjadi ada 5 tingkatannya. Dhalbun yatamakkanu tafkhimu fihi wa huwa ayyakuna ba'da harfil isti'la'i alifun. Tingkatan pertama setelah huruf isti'la ada alif. Wa dharbun duna dzalik, di bawahnya wa huwa ayyakuna maftuhan, yaitu ketika berkat fathah, wa huwa, kemudian wadunahu di bawahnya wa huwa ayyakuna madmuman ketika berkat dhamma, wadunahu wa huwa ayyakuna sakinan ketika dia sukun,
wa dunahu wa yakuna maksuran. Dan di bawahnya tingkatan kelima ketika berharakat kasrah. Baik. Nah, masing-masing ini saya contohkan. Nanti kalau mau lihat, mau tampilkan di video ada di Jazari ya. Nah. Yang pertama, saya ikutkan di sini sesuai dengan huruf lambang khussa, dautin, qil. Nah, ini juga bukan sekedar lambang. Nah, khussa artinya khususkanlah. Nah, dautin, tekanan. Qil yang dapat membuat orang menjadi sadar. Qil, sadarlah, tersadarlah. Nah, artinya di sini terkadang orang yang dalam zona nyaman terus itu lupa akan Tuhannya. Maka perlu dalam kehidupannya mendapatkan ujian. Sehingga ia akan kembali kepada melihat bahwa dirinya seorang hamba yang lemah. Mengingat Tuhannya yang maha kuasa. Yang maha pemberi nikmat. Nah, karena kalau kita senantiasa merasakan nikmat, terkadang kita lalai bahwa Allah itu yang memberikan nikmat kepada kita. Maka butuh ujian yang membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ujian itulah yang menjadikan kita sadar. Sama ketika kita tidur, kalau kita dibangunkan diapain? Diberikan tekanan, ayo bangun. Ada tekanannya. Sama seperti itu. Baik. Nah, kho yang ada alifnya kholidin. Kemudian yang tanpa alif khairun. Dan sekarang saatnya yang mana yang tebal? Kholidin atau khairun. Yang ada alifnya. Kemudian khusyu'an yang berkat dhamma tetap tebal. Tebal mana? Khairun atau khusyu'an. Nah, baik. Kemudian sukun ini mengikuti harakat sebelumnya. Kalau harakatnya fathah, ketebalan sukunnya sederajat dengan fathah. Kalau huruf sebelumnya berhakat dhamma, maka derajat ketebalannya setingkat dengan dhamma. Kalau huruf sebelumnya berharakat kasrah, maka ketebalannya setingkat dengan kasrah. Maka disebutkan dalam bait di sini wasakinun an kasrin. Sakin sebelumnya kasrah. Karena itu masih lebih tebal dibandingkan hanya berkat kasrah. Artinya sama tingkatannya. Cuma sakin an kasrin mengikuti huruf sebelumnya. Baik. Kemudian contoh yang sukun wa akhfa wa zukhrufa. Kita perhatikan sebelumnya kasrah fi ikhtilafi. Kemudian kasrah khitaba. Baik. Kemudian sad salihin. Kemudian fathah sawaba. Tebal mana? Salihin atau sawaba? Baik. Suwarakum. Yang itu yang pakai dhammah. Ashab. Itu sebelumnya fathah. Yuslih. Itu sebelumnya dhammah. Isbir. Itu sebelumnya kasrah. Sirata. Itu sebelumnya huruf istilahnya berhakat kasrah. Maaf. Kemudian dhad. Dhahikah. Kemudian dharaba. Tebal mana? Dhahikah atau dharaba? Dhahikah ya ada alifnya ya. Kemudian dhuriba. Tebal namanya dharaba atau dhuriba. Dharaba. Kemudian yang sukun mengikut ke harakat sebelumnya. Sama dengan penjelasan tadi. Yadhakun. Mudghah. Famanidhurra. Kemudian dhiza. Kemudian huruf ghain. Ghafir. Tanpa alif. Ghaira. Tebal mana? Ghafir atau ghaira? Baik. Kemudian ghulam. Kemudian wa awtasha. Kemudian
yuni. Kemudian anidu. Kemudian yang kasrah, tingkatan berapa yang kasrah? 5 ya. Ghillin, ghillin. Tidak boleh ghillin. Harus ghillin. Nah. Kemudian ta'i'in. Nah. Kemudian talaqaha. Terbalik mana? Ta'i'in atau talaqaha. Baik. Kemudian yang ketiga tingkatan dhamma. Wa turi. Terbalik mana? Talaqaha atau wa turi. Baik. Kemudian yang sukun mengikut tingkatan harakat sebelumnya. Wa atagha wa yut'imun it'am. Kemudian yang tingkatan kelima kasrah bimusaytir. Kemudian qaf. Qala yang ada alifnya tanpa alif qarar. Terbalik mana? Qala atau qarar. Baik. Yaqulu. Itu yang pakai dhamma. Kemudian yang sukun mengikut ke harakat sebelumnya dari segi ketebalannya. Taqaharu. Uqanuti. Iqra. Kemudian yang kasrah qila. Enggak boleh qila. Tidak boleh. Harus bacanya qila. Kemudian wa yang ada alifnya zahirin. Kemudian yang tanpa alif walamtum. Terbalik mana? Zahirin atau walamtum. Yang ada alifnya. Kemudian yang dhammah tingkatan ketiga biwulmin. Kemudian yang sukun mengikuti tingkatan harakat sebelumnya, huruf sebelumnya dari segi harakat. Kalau dia fathah, maka tingkatannya sesuai dengan fathah. Kalau dia dhammah, tingkatannya sesuai dengan dhammah. Kalau dia sukun, tingkatannya sesuai dengan kalau dia kasrah sesuai dengan sukun. Contohnya apa? Awtharakum tuhirun wa hafidnaha willin. Baik. Nah, di sini saya lanjutkan peringatan huruf kha dan ghain yang berharakat kasrah seperti kata yattakhidhu dan ghillin memiliki tingkatan ketebalan yang rendah. Begitu juga apabila keduanya sukun dan didahului huruf yang berharakat kasrah seperti kata ikhwana. Jadi jangan dibaca ikhwana, bacanya ikhwana. Kemudian fikhtilafi. Kemudian kalau ghain anidu. Kecuali setelah huruf kha sukun yang didahului kasrah tadi ada huruf ra, maka kha-nya kembali ketebalannya sebagaimana biasanya, sempurna lagi. Contoh di Al-Quran, ikhraj wa qalat ikhruj. Kalau ikhwa beda dengan ikhraj. Karena kata ikhwa setelah kha bukan huruf ra. Baik. Jangan dikira atau dikatakan bahwa tingkatan terendah daripada huruf isti'la itu sama dengan bacaan tarqiq atau tipis. Tapi tingkatan tersebut lebih tinggi daripada tarqiq walaupun berharakat kasrah, karena harakat kasrah pada huruf isti'la tidak menghilangkan ketebalannya. Sebagaimana dikatakan oleh ulama ahli tahqiq yang bernama Syekh Muhammad bin Ahmad Mutawalli Asy-Syafi'i Al-Khalwati dalam sebuah gubahan baitnya, syairnya, bait-bait. Ketika ditanya ya, nassu bi anna huruf al-isti'la'i mufakhamun min ghairi mastithna'i.
Mereka mengatakan, berarti ada yang mengatakan menyampaikan kepada Imam Mutawalli, Syekh Mutawalli. Nah, bianna huruf al-istilah, bahwa huruf istilah itu mufakhamun, senantiasa dibaca tebal, min ghairi mastithna'i, tanpa ada pengecualian. Nah, lakin wajadna, akan tetapi kita mendapati nahwa seperti contoh ghillin yattakhidhu muraqqaqan fima alaina qad ukhida. Jadi yang bertanya itu mengatakan ini tipis. Nah, yang bertanya mengatakan ini tipis. Sebagaimana kita minta disuruh sama orang yang mengatakannya itu. Jadi dia bertanya kepada Syekh Mutawalli, bagaimana pendapatmu dengan orang mengatakan ini tipis? Yattakhidhu dan ghillin. Fama jawabu hadhil mas'alah indakum, maka apa jawabannya permasalahan ini di sisimu wahai Syekh? Fatudihuhu bitali, maka Syekh Al-Mutawalli mengatakan beginilah penjelasannya berikut ini. Nah, apa penjelasannya? Yuhdas salamu awwal alaikum. Nah, diharapkan mencerahkan penjelasan ini. Yuhda assalam, dihadiahkan assalamu awalan alaikum. Jadi dia baca dulu assalamu alaikum. Wa ba'du fal jawabu durran yunawwam. Setelah salam, nanti yang kedua fal jawab, maka jawabannya durran, biji-bijian atau mutiara, yunawwamu, yang tersusun, artinya berbentuk nawwaman jawabannya. Huruful isti'la'i fukhima mutlaqan. Huruf isti'la itu dibaca tafkhim secara mutlak. Wa qila bal ma kana minha mutlaqan, dan dikatakan yang dibaca tebal itu hanya memiliki sifat itbaq. Apa yang memiliki sifat itbaq? So, to, wo, wo. Baik. Wal awwalu as-shawabu 'inda ulama'i. Yang benar menurut ulama adalah semua huruf isti'la itu dibaca tebal tanpa terkecuali, bukan hanya yang memiliki sifat itbaq saja. Walakinna litbaqa kana afkhama, akan tetapi huruf isti'la yang memiliki itbaq itu lebih tebal dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya huruf apa nih? Qaf, kha, dan gha itu tidak dibaca qoi, goi, hoi. Mengapa? Tidak ada itbaqnya. Maka bacanya apa? Khi, khi, ri, qi. Sekadar begitu saja. Baik. Kemudian summal mufakhamatu anhum atiyah ala maratib salasin wahiyah. Kemudian al-mufakhamatu anhum, bacaan-bacaan tebal dari huruf isti'la itu penjelasannya berikut ini memiliki 3 tingkatan, yaitu tadi sama, maftuhuha, madmumuha, maksuruha, fathah, kemudian apa lagi? Dhamma, kemudian maksuruha. Wa tabi'u ma qabalahu sakinuha, dan mengikuti huruf sebelumnya adalah huruf istilah yang sukun. Berarti di sini beliau menyebutkan maftuhwa, hanya fathah saja. Maka fathah itu kita melihat tadi penjelasan siapa? Imam Ibnul Jazari. Bahwa fathah terbagi menjadi 2, ada yang punya alif, ada yang tidak alif. Kemudian fama ata min qibalihi min haraka fafrughu musyakkalan bitilkal harakah. Maka harakat apa saja yang datang sebelum huruf isti'la sukun, anggaplah ia berharakat dengan harakat itu. Artinya ketebalannya sesuai dengan tingkat harakat fathah. Kalau dia dulu fathah, kalau dia dulu dengan dhamma sesuai dengan tingkat ketebalan huruf isti'la harakat dhamma.
Kalau dia dengan kasrah sesuai dengan tingkat ketebalan, huruf istilah yang berharakat kasrah. Nah. Kemudian wa kha'u ikhraj bitafkhimin atat min ajli ra'in ba'daha id fukhimat. Dan kha-nya kata ikhraj bitafkhimin atat harus dibaca tebal, sempurna ketebalannya. Nah, alasannya kenapa? Karena ada huruf ra setelahnya yang dibaca tebal. Ikhraj. Beda dengan ikhwah, tidak ada lagi ra di situ yang dibaca. Nah. Kemudian pendapat berikutnya wa qila maftuhuha ma'al alif. Ada yang dibaca fathah disertai dengan alif. Nah, ini penjelasan lagi, menjelaskan sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya disebutkan apa? 3 ya. Fathah, dhamma, kasrah. Kasrahnya mengikut harakat sebelumnya. Nah, kemudian di sini disebutkan bagian kedua maftuhuha ma'al alif. Fathah tingkatan pertama fathah diikuti alif. Wa ba'dal maftuhu min dun alif. Setelahnya adalah fathah tanpa alif. Kemudian mawmuha tingkatan berikutnya dhamma, sakinuha kemudian sukun, maksuruha kemudian kasrah. Fahadi khamsun ataka dzikruha. Maka inilah 5 yang datang kepadamu penyebutannya, penjelasannya. Kemudian fahiya wa in takun bi adana manzilah fakhimatun qat'an minal mustafilah. Fahiya maka huruf istilah itu wa in takun bi adana manzilah walaupun dia tingkatannya tingkatan kelima. Apa tingkatan kelima? Harakatnya kasrah. Fakhimatun qat'an maka itu dibaca tebal secara mutlak. Minal mustafilah daripada huruf-huruf yang istifal. Fala yuqalu innaha raqiqah. Maka tidak boleh dikatakan huruf istilah yang tingkatan kelima ini dibaca atau disebut dengan raqiqah, tarqiq, karena dia disifati dengan sifat lawannya. Kadudhiha sebagaimana lawannya, tilka hiyal haqiqah, itulah hakikatnya. Fala takun mustashkalan liqaulihim. Maka jangan engkau mempermasalahkan ucapan mereka. Fakhimatun fi kulli halin idlim. Huruf istilah itu dibaca tebal setiap kondisi keadaannya sebagaimana telah diketahui. Wal ikhtibau syahidun liqaulina. Dan penguji cobaan syahidun liqaulina yang menjelaskan ucapan kita. Fakun basiran bil ulumi mutqina. Maka jadilah engkau basiran, menguasai, tahu bil ulum, dengan ilmu mutqinan, secara mutqin, memahami dengan baik. Baik, kita misalnya baca khi. Nah, apakah sama dengan si? Tingkatnya beda kan? Khi lebih mana yang tebal antara khi dan si? Baik. Ri dan si mana yang tebal? Qi dan si mana yang tebal? Baik, ini disebut dengan fakhi syahidun liqaulina. Praktek itu, uji coba itu membuktikan bahwa ucapan kita memang benar, walaupun dia tingkatannya terendah, dia lebih tinggi daripada sifat istifal. Apalagi kalau yang memiliki itu bagi jelas-jelas si, bi, ti, itu lebih jelas lagi. Baik. Tammal jawabu syafian, telah sempurna jawaban terhadap permasalahan ini. Wa yukhtamu, dan ditutup bismis salami daiman alaikum, dengan ucapan assalamualaikum daiman. Semoga keselamatan, kesejahteraan terlimpahkan untuk kalian senantiasa. Maka di sini kita ambil pelajaran bahwa Imam Al-Jazari yang menjadikan huruf istilah sukun sebagai tingkatan tersendiri yang tergabung pada 5 tingkatan adalah penjabaran yang sangat bagus dan terbaik dalam penerapannya. Adapun Ibnu Tohan Al-Andalusi yang wafatnya 561 Hijriah menjadikan huruf istilah 3 tingkatan pada bukunya
al-imba'u fi tajwidil Quran, merupakan penyebutan secara umum bahwa sifat istilah yang berkat fathah lebih tebal daripada yang berkat dhammah, walaupun tanpa disebut ada alifnya, tanpa alifnya. Itu adalah penyebutan umum, karena yang fathah lebih tebal daripada dhammah, apalagi yang kasrah. Nah. Kemudian Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mutawalli menjelaskan pada nazamnya di atas bahwa huruf istilah yang sukun mengikut ketebalan huruf istilah yang terletak sebelumnya. Jadi ulama saling menjelaskan satu sama lain. Nah, kalau misalnya ada matan, ada khasyah, ada lagi penjelasan di bawahnya, itu biasanya kitab-kitab fikih begitu. Nah, kalau ini ulama saling menjelaskan satu sama lain. Jadi ada matan, ada syarah, ada hasyiyah. Nah, maka di sini disebutkan Imam Al-Mutawalli atau Syekh Mutawalli, sukun itu mengikut tingkatan sebelumnya. Apabila sebelumnya fathah, maka tingkatannya seperti fathah. Apabila sebelumnya dhammah, maka tingkatannya seperti dhammah. Apabila tingkatannya kasrah, maka ketebalannya seperti kasrah. Baik, sekian penjelasan saya. Ini sudah 40 menit kayaknya. Nggak usah terlalu banyak ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.